Oke. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, pemimpin redaksi Media Asuransi, dan kali ini saya bersama dengan tamu kita semua, Pak Ahmad Sudiar Dalimunte, yang biasa kita kenal dengan Pak Dodi. Beliau adalah Direktur Utama di PT Asuransi ASAI Indonesia. Apa kabar Pak Dodi? Baik, Alhamdulillah, Mas Edi. Sehat ya Pak? Tetap sehat. Tetap sehat, Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, sahabat TV Asuransi, kali ini taping dilakukan di awal April, jadi baru dapat kabar 2 hari terakhir kalau Iran sama Amerika gencatan senjata. Nah, tetapi sebelum itu kan kita tahu nih bagaimana kondisi Selat Hormuz, perangnya nggak selesai-selesai. Nah ini saya hadirkan Pak Dodi ini karena beliau core bisnis sekarang adalah di asuransi perdagangan ya Pak. Nah, asuransi perdagangan. Nah kita tentu tahu dong, Selat Hormuz menjadi salah satu nadi utama yang di dalamnya energi, perdagangan energi itu 20% dan juga banyak komoditas yang bisa melalui tempat itu yang selama perang berlangsung itu tertahan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu teman-teman sahabat TV Asuransi. Pak Dodi, gencatan senjata cuma 2 minggu katanya Pak. Tetapi kan perangnya mereka kemarin sebulanan ya ada ya. Nah, hampir 2 bulan kan? Hampir 2 bulan malah ya. Jadi kita berharap sih ini gencatan senjata Amerika sama Iran itu kemudian selesai perangnya, ada kesepakatan sehingga dunia normal lagi. Tetapi kalau kita berbicara yang terjadi selama taruhlah 2 bulan, kemudian ke depan kita belum tahu. Perang yang terakhir ini, Amerika bersama Israel melawan Iran ini, itu sudah terasa dampaknya bagi industri asuransi umum atau belum? Kalau kita perhatikan, ini bicara mengenai akumulasi dari perdagangan yang impact-nya adalah ada proteksi asuransi di situ. Okay. Jadi Selat Hormuz ini kalau orang bilang kan 20% dari minyak di situ kan gitu loh. Dan apa yang terjadi kemudian begitu perang dan pembatasan melewati selat, ya kapal nggak bisa lewat. Betul. Karena kapal nggak bisa, kenapa nggak bisa lewat? Dia takut kena drone, kena misil segala macam. Impact-nya apa ya? Impact-nya akhirnya pelayanan situ nggak ada. Atau kapalnya mungkin takut kalau dia kena ada mengalami kerusakan. Selain juga barang-barangnya. Sehingga yang tadinya itu lewat Laut Merah bisa langsung terusan Suez, yang terjadi kemudian nggak seperti itu. Mereka akhirnya melipir ke Tanjung Harapan, muter ya, sampai kemudian ke Eropa. Impact-nya akhirnya waktunya lebih lama. Waktu lebih lama, cost lama, naik, biaya naik karena biaya freight-nya kan naik. Nah kalau di barang itu harga jual barang biasanya dikaitkan dengan berapa harga barang saat beli ditambah dengan total cost yang memang dipakai, termasuk di dalamnya adalah freight. Nah, impact-nya ke situ jadinya. Jadi selain kapal juga nggak lewat di situ karena emang takut, ya ada inflasi juga karena tambahan biaya akibat dari rute yang lain. Apa impact-nya ke asuransi? Yang pasti adalah asuransi akan mulai membatasi untuk pelayaran-pelayaran yang melewati Selat Hormuz. Itu sudah dilakukan seperti sudah dilakukan ya. Triggernya memang pihak reasuransi. Jadi untuk beberapa nilai pertanggungan yang sangat besar, reasuransi akan terlibat. Dan reasuransi melihat eskalasi itu, Lloyd's London itu di awal-awal udah bilang, kita mulai membatasi, bahkan ada beberapa masa mereka nggak mau meng-cover itu. Nah kalau nggak ada cover ya nggak bisa lewat. Kapal itu kalau nggak ada asuransi dia nggak lewat. Nggak bisa jalan istilahnya. Nggak bisa jalan. Akhirnya ya komoditi yang dibawa pun ya nggak ada. Impact-nya kemudian adalah ya kelangkaan energi, bahan bakar, atau mungkin barang yang harusnya dibawa dari Asia ke Eropa lewat situ juga langka di sana. Itu yang terjadi kemudian. Sehingga menjadi inflasi ke negara tujuan yang biasanya adalah menerima barang-barang tersebut. Itu dampak langsung bagi asuransi seperti itu ya? Bagi asuransi yang pasti adalah bisnis marine cargo yang melewati Teluk itu berkurang. Yang kedua adalah karena kekhawatiran terhadap klaim tersebut, maka kemudian pihak asuransi membatasi, bahkan ada yang menarik diri. Kalaupun ada satu resiko perang, itu yang nilai preminya berlipat-lipat, dan itu kemudian menjadi masalah bagi pihak shipping company. Yang berikutnya lagi adalah
merubah term condition untuk nanti akan menilai ulang kalau melewati Selat Hormuz tarifnya sekian, komoditas ini mungkin nggak akan di write. Jadi appetite dari masing-masing perusahaan itu disusun ulang lagi dalam penyusunan kebijakan underwriting di masing-masing perusahaan. Nah, AC kan bergeraknya di asuransi perdagangan. Betul. Terdampak nggak dengan perang ini, Pak? AC ini core-nya adalah perdagangan, baik itu ekspor maupun domestik. Perdagangan internasional ini sudah mulai terasa waktu perang dagang dengan Amerika. Jadi sebelum case Teluk ini setahun yang lalu berarti sudah terasa. Karena pada waktu itu memang barang-barang yang masuk ke Amerika itu harganya naik jadinya. Sehingga ini menekan potensi untuk bisa ekspansi ke negara tersebut. Akhirnya kemudian para eksportir di Indonesia itu berusaha mencari alternatif negara-negara lain untuk ekspornya dia. Nah, ini yang dikatakan sebagai non-traditional market. Nah, masalahnya adalah alternatif negara lain itu kita membagi rating negara itu beda-beda. Rating negara yang risiko bagus, menengah, jelek, dan sangat jelek, yang sangat buruk. Kalau memang dia masih ke risk country-nya bagus, nggak masalah. Tapi kalau risk country-nya buruk, beberapa asuransi perdagangan nggak mau mengakses itu. Nah, di ASEI beberapa ada yang punya masalah seperti itu. Akhirnya kemudian kita menghitung ulang kaitan dengan buyer yang baru, karena dia nggak bisa ke Amerika, tapi di negara yang risk country-nya itu memang buruk. Sehingga pilihannya adalah kita harus lebih jeli mengetahui berapa profil dari buyer di luar tersebut, bahkan mungkin juga tarif dan term condition, karena dia cover ini kan gagal bayar kan, nanti jangan-jangan dia di sana nggak bisa bayar kepada si eksportir. Jadi itu udah terasa sebelum perang Teluk kemarin. Nah, begitu perang Teluk, masalahnya bertambah karena pengiriman barangnya itu terhambat, jadi ada delay, nggak nyampe ke sana. Kalaupun nyampe ke negara tujuan, si bayarnya itu mungkin nggak bisa jualan. Karena masalahnya memang lebih kompleks di sana mungkin. Ya pada akhirnya ya dia kesulitan untuk bisa membayar kepada si eksportir di Indonesia. Jadi suasana di si bayarnya di negaranya tidak bisa jualan. Pertama karena kondisi konflik. Yang kedua mereka perekonomian juga terpuruk ya. Karena nggak bisa jualan minyak. Akibat dari energi ini hampir semua negara yang terimbas memang berdampak. Inflasi itu berdampak. Dan inflasi itu kan salah satu yang penambah dari cost saat orang berdagang. Termasuk di negara-negara Asia, Pak. Ini kan kalau kita bicara konsumsi pasar dari minyak Timur Tengah ini kan ke Cina, ke India dan beberapa negara Asia. Apakah itu juga terdampak bagi Asia? Kalau kita perhatikan dari data yang ada, negara-negara di Asia, apalagi ASEAN ya, itu beda-beda kayaknya import minyaknya. Sumber impornya. Indonesia kayaknya nggak terlalu tertumpu kepada Teluk sih. Jadi kalau dari announcement pemerintah ini, ya sejauh ini kita nggak separah seperti di Filipina, seperti itu kan. Kalau Filipina kan memang sepertinya hampir semuanya itu dia import dari itu loh. Kalau kita masih ada alternatif lain. Yang mudah-mudahan ditambah dengan diversifikasi energi yang ya, lagi berproses, kita bisa menemukan posisi yang lebih bagus lah. Tapi kliennya ASEI untuk asuransi perdagangan ini yang di negara-negara terdampak itu banyak? Kebetulan ASEI ini yang paling banyak saat ini adalah domestik. Jadi perdagangan domestik. Ya, memang ekspor juga ada, tapi kami lebih rigid kalau ekspor. Karena itu kita melihat seperti apa risk country dari buyer yang bersangkutan. Makanya gini, ASEI ini sebetulnya dalam asuransi perdagangan ini nggak cuma sekedar menerbitkan polis dan bayar klaim, tapi kami itu sebagai risk management partner. Ada dua yang kami yang kami lakukan selain menerbitkan polis dan bayar klaim. Kami memberikan informasi tentang buyer. Jadi bagi eksportir yang ingin expand keluar dan dia baru mendapatkan buyer di luar negeri, itu dia harus tahu buyer ini seperti apa. Gitu. Ya khawatirnya kalau dia nggak bayar kan. Nah, ASEI ini punya database. Karena kita kan punya polis cukup banyak. Gitu. Ditambah database dari partner kita. Partner kita itu banyak, ada Kementerian Perdagangan, termasuk ITPC di luar negeri atau atasnya perdagangan, itu partner-partnernya ASEI. Jadi kalau ada buyer baru yang bagi eksportir ini kita ingin tahu,
database kita lihat, oh ada, kita kasih informasi ke mereka seperti apa profil bayarnya, atau kita minta tolong kepada atas perdagangan, Kementerian Perdagangan di negara tempat, Ngecek. atau iya ke negara tempat, ITBC. Kami punya hubungan baik. Jadi enak seperti itu. Jadi bukan sekedar country risk-nya ya, tapi bahkan sampai si buyer Betul. individunya. Itu Kalau bisa country risk kaitan dengan tarif premi. Nah, itu di asosiasi. Kebetulan ada asosiasi trade credit, ada 2 kami ikut, Bern Union dan juga untuk yang di bawah negara-negara OGI. Mereka mengeluarkan seperti apa pengelompokan dari risk country di negara-negara di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyampaikan kepada tertanggung, masalah tertanggung untuk bisa ekspansif ini kan pembiayaan. Iya. Modal kerja lah gitu loh. Dan biasanya kreditur itu pasti minta ada jaminan. Jaminannya itu adalah supaya ada pembayaran dari si buyer. Makanya kenapa mitigasi risiko asuransi, yaitu asuransi perdagangan, itu biasanya dipakai oleh pihak tertanggung saat dia meminta fasilitas pembiayaan dari kreditur. Kami punya asuransi perdagangan. Jadi kalau nanti ternyata kami default bayar dari buyer, sudah ada yang menalami itu. Nah, sehingga kemudian kreditur atau bank dengan mudah untuk bisa memberikan pembiayaan. Nah, 2 hal ini yang kami sampaikan, dan ini menjadi positioningnya ACI dalam meride asuransi perdagangan. Oke, jadi kembali ke perang yang terjadi saat ini ya, ACI nggak terpapar secara langsung dampak ya Pak, karena memang banyak bisnisnya di dalam negeri domestik. Saat ini memang masih domestik, kami lagi coba menyeimbangkan dengan ekspor ke luar, tapi sejauh ini kami membatasi hanya untuk risk country yang bagus. Jadi impact-nya nggak terlalu banyak. Tapi import ke Teluk memang banyak. Kayak Saudi Arabia, itu ada beberapa komoditas pertanian, parfum itu ke Saudi Arabia. Sampai sekarang memang terhenti. Tapi si bayarnya kan, si eksportirnya mencoba untuk mendiversifikasi produknya dengan komoditi yang lain. Atau mereka mencoba mencari buyer yang lain. Gitu. Tapi ada ya, ada nasabahnya AC yang memang. Contoh yang tadi itu yang Saudi Arabia itu. Tapi mereka mencoba untuk mencari alternatif, baik komoditasnya diversifikasi maupun bayarnya cari yang lain. Jadi artinya bukan sekedar arus perdagangannya yang terganggu ya, bahkan sampai pada tadi kemungkinan kalau gagal bayar karena penundaan atau apa? Iya. Jadi bisa dibayangkan bahwa saat ternyata harus membawa barang melewati kapal, ternyata kemudian ada kenaikan dari freight, dan sekarang memang freightnya naik ya, maka harga jualnya pun juga akan naik. Nah, saat si buyer ternyata punya ekspektasi dia menjual dengan harga sekian, tapi menerimanya ternyata harus membeli dengan harga sekian, lebih tinggi, nah dia pasti ada kesulitan untuk bisa menjual karena ada kompetitor juga tempat yang itu kan. Nah, kadang-kadang barang itu numpuk, dan itu udah terjadi di ACI. Jadi di lokasinya buyer, barang numpuk belum terjual, barangnya ada, tapi belum terjual, sehingga dia belum bisa bayar kepada si eksportir. Selama jangka waktu tertentu, maka klaim diajukan. Ya kami selesaikan klaim itu, sambil nanti kami akan recovery kepada si buyer yang barangnya di situ. Ya caranya adalah kami mengakuisisi barang itu jadi. Oh gitu. Iya, kami menjual langsung seperti itu. Nah, artinya kan selama ini ekspor ya Pak, betul, yang ditangani. Kalau yang impor juga ada. Kalau asuransi perdagangan memang yang di cover itu ada transaksi perdagangan dari tertanggung kepada buyer di luar. Jadi tertanggungnya yang dia nanti ada kemungkinan default penerimaan pembayaran atau gagal bayar. Jadi kalau posisinya itu import, berarti penjualnya kan di sana. Iya. Nah, seperti itu. Jadi asuransi perdagangan pun dari sana berarti dari si ekspornya di negara sana. Jadi asing nggak ada. Mungkin kargonya kalau import itu, karena kan pada waktu eksportir di sini menerima barang dari luar untuk nanti diekspor, berarti kepentingan dia adalah barangnya harus aman. Berarti kargo dari negara asal ke sini itu yang. Dan masih ada lini bisnis kargo di ACI? Oh pasti, masih karena ada, ya? Bicara mengenai ekosistem perdagangan internasional itu nggak cuma sekedar asuransi perdagangan aja, tapi ekosistem bagaimana si eksportirnya itu bisa memproduksi barang. Dan itu kadang-kadang kami juga mencoba untuk kolaborasi dengan lembaga pembiayaan dalam bentuk modal kerja pinjaman tersebut. Makanya kami menerbitkan juga asuransi kredit. Kemudian dia memproduksi barang, dia menjual barang, dia menggunakan kargo, default pembayarannya dari buyer, kita backup dengan
asuransi perdagangan, atau mungkin juga saat dia di gudang, dia juga punya gudang di situ, maka asuransi propertinya pun juga bisa. Oh, artinya kalau misalnya ada satu nasabah, misalnya dia pengusaha ini apa? Ekspor keluar gitu negeri, ya. jadi seluruhnya ya. Semuanya. Jadi pembiayaan modal kerja dibantu, ASEI menghubungkan dan ada asuransinya. Ya. Kemudian terkait dengan fasilitas produksinya termasuk pergudangannya juga sampai kepada pengiriman barangnya. Sampai pengiriman barangnya, kargonya. Betul. Kemudian sampai kalau ada default pembayaran asuransi perdagangan. Karena kita bicara ekosistem. Ekosistem. Gitu. Jadi rata-rata seperti itu ya, Pak. Betul itu yang terjadi. Nah, kembali ke perang teluk nih, Pak. Kalau kita berandai-andai, kalau perangnya ternyata gencatan senjata yang 2 minggu ini ternyata tidak menghasilkan kesepakatan terus berlanjut lagi, apakah kemudian tarif premi dari reasuransi secara keseluruhan akan bisa berpengaruh besar naiknya? Kita bicara tarif itu ada keseimbangan dengan liability yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya perusahaan asuransi. Kejadian di Teluk kemarin itu udah kelihatan itu, bahwa kalau ternyata misil, drone segala macam itu kena kapal, maka yang kena itu kapal dan barangnya tersebut. Itulah yang menjadi estimasi klaimnya itu berapa. Dan itu yang menjadi dasar kenapa kemudian pembatasan dari reasuradur berdampak pada pembatasan dari perusahaan asuransi. Kalaupun mau di cover, tarif udah naik. Jadi ekspektasi itu menyebabkan tarifnya naik langsung otomatis. Otomatis langsung. Iya, karena kalau ada klaim yang bayarnya segitu. Nah, saat ternyata kondisi aman, maka ekspektasi klaimnya akan turun. Jadi harapan kita memang seperti itu semuanya, supaya semuanya aman dan kemudian tarif akan kembali kepada normal. Tapi apakah tarif nanti akan bisa berubah-ubah? Kita kan juga ada backup treaty ya. Treaty nggak bisa langsung diubah kayak begitu. Makanya kenapa case yang berubah-ubah itu tarif war, tarif perang. Makanya war premium inilah yang sekarang itu menjadi masalah. Bahkan ada juga yang nggak mau meng-cover war. Nah, kalau situasi perang tapi nggak mau meng-cover war, ya sama aja kapal nggak bisa berlayar. Nah, cover war itu melekat di apa? Apakah di asuransi kargo, kargonya dan hull? Ya, yang hull. Ya, karena itu suatu kondisi khusus gitu ya, yang resikonya memang spesifik dan dampak kerusakannya, severity-nya itu cukup signifikan. Jadi bisa dipastikan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi eskalasi konflik seperti di Timur Tengah, itu pasti ada proteksi dari Boris itu ya? Iya, betul. Itu pilihan sebetulnya. Pilihan. Tapi kalau sudah kelihatan itu adalah risiko perang, nggak mungkin kalau kapal mau masuk nggak diproteksi risiko perang. Karena ada pengecualian di kargo dan hull-nya. Kalau memang ternyata penanggung mengecualikan risiko perang, ya berarti case itu adalah perang dan ternyata kerusakan karena perang, yang nggak akan di-cover asuransi. Makanya jadi akhirnya harus nambah cover. Ya betul. Boris itu. Boris kalau memang ternyata pihak asuransinya mau meng-cover itu. Dan harganya mahal. Mahal ya, Pak. Mahal. Nah, kalau kita bicara di dalam negeri yang insya Allah ini aman-aman saja, tidak ada risiko perang, berarti tidak ada cover Boris ya? Nggak perlu juga. Karena esensinya kan nggak ke situ. Kan. Jadi artinya kalau kita bicara seperti kembali lagi ke kondisi Timur Tengah yang kemarin, itu ada 2 ya Pak ya. Yang pertama adalah pembatasan dari pihak reasuransi global. Betul, reasuradur. Yang kedua adalah kenaikan tarif premi untuk risiko perang. Betul. Memang itu penyebabnya adalah dari pihak reasuradur. Reasuransi. Karena muara semua risiko kan nanti di pihak reasuradur kan. Yang kita harapkan memang situasinya kembali normal, sehingga kemudian reasuratur tidak lagi memberikan batasan yang terlalu ketat. Tapi kalau exposure di Indonesia tidak sampai ke wilayah situ, mungkin belum terlalu terasa dampaknya. Kalau saya perhatikan di Indonesia untuk beberapa exposure yang di wilayah Teluk ya, beberapa sebagian besar asuransi nggak sampai terasa. Tapi impact-nya nanti ada di inflasinya. Inflasi di dalam negeri? Inflasi akibat dari kenaikan energi BBM. Sekarang udah mulai terasa itu kan beberapa kali itu kan. Sebenarnya sudah.
elektronik udah mulai naik, farmasi udah mulai naik. Apa yang berdampak nanti? Asuransi kendaraan bermotor saat ternyata klaim spare part dari luar lebih mahal. Jadi yang dulu mungkin spare part harganya X, sekarang jadi X plus sekian. Farmasi yang impor terutama saat ternyata sakit, ternyata obat naik. Ya, itu impact yang nanti akan muncul belakangan nih setelah ini. Karena itu dampak tidak langsung ya. Betul. Dampak tidak langsung. Karena inflasi ini. Selain juga nilai pertanggungan juga naik. Nilai pertanggungan ya karena memang freight-nya naik untuk beberapa rute ke Eropa. Yang harusnya bisa motong ke Laut Merah terusan Suez, harus ke Tanjung Harapan sampai ke Eropa. Itu perlu waktu lama dan juga delay juga. Yang terjadi. Nah, berarti sekarang industri asuransi di Indonesia yang mungkin tidak terpapar secara langsung dampak perang Teluk ini, yang domestik, mereka tetap harus berpikir untuk mitigasi risiko terdampak tidak langsung. Betul ya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau AC itu sejauh ini yang paling banyak perdagangan domestik. Kita memang lagi coba untuk menyeimbangkan dengan luar negeri yang ekspor. Ya kok dilalak untuk masalah ini muncul. Tapi basisnya kami memang di domestik, itu yang kami kembangkan, dan kami memang lagi menggarap UMKM. Kami kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, karena Kemendag itu punya program UMKM bisa ekspor. Kami masuk di situ. Pertama adalah mendorong, mendidik mereka untuk mau ekspor, dan untuk bisa ekspor dia perlu permodalan. Kami coba kenalkan dengan kreditur, mitigasi risikonya dengan asuransi perdagangan. Berarti kan bicara ekosistem ya Pak? Di dalamnya ada lembaga pembiayaan, berarti ada LPEI atau Exim Bank? Iya, lembaga pembiayaan apapun juga yang memang dia mencoba untuk ikut dalam pengembangan UMKM maupun pelaku usaha perdagangan, maka dia pasti akan terlibat juga di situ. Pak Dodi, sekarang di luar AC kan mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di industri ya. Ini suara-suara di industri asuransi umum terhadap kondisi perang yang kita harapkan segera selesai ini mereka sudah merasakan dampaknya, teman-teman di industri. Kalau dampak yang langsung, yang pasti adalah terkait dengan energi. Beberapa asuransi energi itu pasti akan berdampak. Ini kalau nggak salah renewalnya sebentar lagi nih. Untuk asuransi energi ini konsorsium yang menangani. Saya belum tahu apakah nanti ada kenaikan tarif premi atau perubahan term condition gitu ya. Atau mungkin juga akan perubahan komposisi dari backup reasuransi. Nanti kita akan lihat. Tapi melihat dinamika kejadian di Teluk ini, bisa jadi akan ada perubahan itu. Entah term condition-nya akan lebih ketat, kemudian tarif preminya juga akan disesuaikan, mungkin naik karena ada ekspektasi klaim yang TSI yang tinggi pokoknya. TSI tinggi, ya mau nggak mau beberapa reasurator mungkin juga akan merubah komposisi share-nya seperti itu. Tapi yang nggak terlibat di situ, main di domestik, mungkin masih belum terlalu terasa. Nah, terasanya itu adalah yang saya bilang tadi itu, seperti kendaraan bermotor, saat ada kenaikan dari spare part yang itu diimport, kemudian kesehatan yang itu adalah farmasi, atau mungkin beberapa barang elektronik yang terkait dengan asuransi yang dengan elektronik, ya mungkin akan terkena juga. Sama perjalanan kemungkinan agak... Oh iya, perjalanan ini memang beberapa rute ya. Beberapa rute juga akan berdampak lah seperti itu. Dan kabarnya kan biaya aftur naik, jadi... Ya itu bagian dari energi. Minyak semuanya udah mulai kelihatan. Jadi tiket pesawat naik, orang nggak jadi jalan, asuransi perjalanan juga berkurang. Ya akhirnya orang akan bisa menemukan keseimbangan. Akan keseimbangan baru ya Pak? Keseimbangan baru, apa yang harus dilakukan. Nah, industri asuransi ini kan sekarang perjuangannya ada profitability ya. Saat ternyata, ini memang menarik nih asuransi ini. Kita lagi berusaha untuk mempertahankan profitability supaya bisa eksis dan going concern. Tapi yang dihadapi itu yang pertama adalah bagaimana penerapan dari PSHK 117 yang itu otomatis akan merubah hasil dari laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah ya kembali kepada permodalan minimal yang nanti akan berlaku di akhir tahun 2026 ini. Nah itu yang membuat keseimbangan nanti di perusahaan yang impact-nya adalah apakah pemegang saham nanti mau tetap eksis
atau mungkin dia mencoba untuk membuat beberapa pilihan-pilihan yang lain. Sehingga keseimbangannya mungkin ya apakah core bisnisnya nanti akan berubah, bertransformasi gitu, atau menggunakan digital sehingga tetap bisa mempertahankan profitability-nya tapi dia lebih efisien, atau mungkin distribution channel-nya yang dulu punya kantor cabang banyak sekarang lebih efisien dengan beberapa model kerjasama yang cost-nya nggak tahu. Oke, Pak Dodi, terima kasih. Jadi kalau bisa disimpulkan ya Pak, bahwa perang teluk ini yang mudah-mudahan segera berakhir, secara langsung tidak terlalu berdampak bagi bisnisnya Asahi karena memang lebih banyak saat ini nggak terlalu berdampak. Saat ini nggak terlalu berdampak. Yang kedua bahwa secara tidak langsung mungkin akan muncul dampaknya karena pasti dunia yang berubah, energi yang naik dan sebagainya, termasuk di teman-teman di industri asuransi secara umum mungkin akan berdampak dan mungkin tidak seketika tapi mungkin akan 1-2 bulan ke depan baru akan terasa. Ada lagi Pak Dodi yang menarik untuk terkait dengan bisa dikomentari terkait dengan harapan kami di industri asuransi ini supaya tetap bisa eksis dan berkontribusi ya, karena beberapa negara berkembang dan maju pasti industri keuangan termasuk asuransi itu sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini regulator selain tetap bisa mengupayakan regulasi yang bisa mendukung industri asuransi ini, para pemain di industri asuransi ini pun juga saling memperbaiki kapasitasnya dan ke depan nanti akan benar-benar terbukti memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Oke. Makasih Pak Dodi. Sahabat TV Asuransi, jadi sejauh ini dampak perang yang terjadi Amerika Israel melawan Iran belum terlalu berdampak bagi industri asuransi di Indonesia, khususnya bagi Asahi. Jadi mudah-mudahan kita berharap perang ini benar-benar bisa berhenti dan kemudian semuanya berjalan normal, harga energi juga tidak melambung tinggi terlalu lama sehingga dampak tidak langsungnya juga bisa ditekan seminimal mungkin sehingga industri asuransi tetap berjalan dengan baik, bisa tumbuh sampai akhir tahun nanti sesuai dengan yang beberapa roadmap yang ditetapkan oleh OJK di dalamnya termasuk permodalan PSAK 117 yang harus segera diselesaikan ini. Dan itu mudah-mudahan kabar baik bagi kita semua, bagi Anda khususnya nasabah asuransi di Indonesia bahwa mudah-mudahan industri asuransi kita baik-baik saja dan tidak terdampak secara besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Seperti itu. Sampai ketemu lagi dalam perbincangan dengan saya dan beberapa narasumber yang lain dalam tema-tema yang sangat menarik khususnya di industri asuransi. Salam. Pak Dodi, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih banyak.